saya katakan ya, saya betul merancang, betul berada kemarin. Karena saya pikir saya banyak ya berkontribusi buat Republik, tapi saya ingin juga sharing buat HKBP. Karena sekali ini supaya bisa lebih hebat lagi ke depan. Karena itu adalah misi dari Nomensen pembuatan kemarin. Saya hormati Bapak Ibu HKBP, Pendeta Dr. Utara, beserta INA, pimpinan sinode, para pendeta, seluruh peserta sinode Gudan, dan seluruh jemaat yang menghadiri acara ini dengan doa. Dan ini pesan saya betul. Coba kita sekarang semua bersatu secara spiritualitas untuk meminta Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah sidang sinode Gudan ini. Karena suara Roh Kudus itu menurut saya suara yang bisa kita panggil kalau kita semua bersama-sama berdoa untuk itu. Dan ini saya kira perlu kita kita asah supaya ini bisa jadi. Jangan semua berpikir hanya jabatan, hanya jangan di situ. Saya mungkin boleh memberikan sedikit nasihat mengenai ini karena di antara sini mungkin tidak banyak yang berumur hampir 78 tahun. Jadi saya pikir saya punya privilege juga untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya kepada Bapak Ibu sekalian. HKBP gereja yang melayani umat dengan kasih. Jadi gereja harus melayani umat dengan kasih. Banyak untuk melayani kesehatan, pendidikan, pertanian. Itu saya kira perlu dirumuskan bersama-sama. HKBP adalah salah satu dari 3 organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 2,5 juta jemaat terbesar di 32 distrik di seluruh Nusantara. Bahkan jika kita terus bekerja sama dan bersatu dalam doa, jemaat itu dapat tumbuh menjadi 5-6 juta jiwa. Apakah bisa HKBP mengatur satu ketika bagaimana seluruh jemaat HKBP meluangkan waktu 5 menit untuk berdoa bersama-sama? 5 juta kita tentu buat waktunya dengan doa lagu-lagu yang bagus. Kita 5 menit, 10 menit kita berdoa untuk menajamkan spiritualitas kita. Saya kira pimpinan HKBP yang akan datang perlu merancang itu sehingga hausan kita mengenai spiritualitas itu bisa kita atasi juga. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan ini bukan sekedar angka, melainkan tanggung jawab besar bagi kita semua, khususnya bagi para pimpinan gereja. Namun dalam perjalanan sejarah panjang gereja ini, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang ada. Dalam setiap pemilihan pimpinan HKBP, sering kali muncul gejolak dan dinamika yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Saya masih ingat waktu dulu HKBP, saya masih di Bandung, bagaimana sampai lemparan batu. Apakah itu kasih itu? Tentu tidak. Sampai ada yang meninggal. Jadi ini konflik semacam ini sudah harus kita membuang jauh-jauh, dan itu bisa kita kurangi terjadi dengan tadi mempertajam spiritualitas kita dengan berdoa dan berbuat baik dengan sesama. Bapak Ibu sekalian, HKBP bukanlah milik siapapun, melainkan milik Tuhan. Gereja ini hadir untuk membawa kabar baik, untuk melayani umat dengan hati. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa setiap keputusan yang di dalam sinode ini benar-benar terpusat pada kepentingan umat dan panggilan pelayanan. Ini saya kira penting sekali kita camkan. Memimpin gereja adalah pelayan. Saya ulangi, memimpin gereja adalah pelayan, bukan penguasa. Menjadi pimpinan gereja sebesar HKBP adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jemaat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mengejar jabatan atau kedudukan. Jemaat membutuhkan pemimpin yang tunduk pada Kristus, yang memahami panggilan sejatinya sebagai pelayan umat dan yang mau berkorban untuk kepentingan jemaat. Para pendeta, khususnya pimpinan gereja, memiliki tugas mulia untuk meningkatkan spiritualitas jemaat. Ini saya pikir harus menjadi program dari pimpinan yang akan datang. Bagaimana program untuk membuat spiritualitas jemaat? Karena dari hasil survei yang kita buat dan 561.000 yang melihat video saya itu, semua mayoritas mengatakan kami miskin dengan spiritualitas, kering dengan spiritualitas.
Gereja harus menjadi tempat di mana jemaat merasa dekat dengan Tuhan. Pemimpin gereja harus mampu menuntun jemaat untuk semakin mengenal firman Tuhan, menghidupkan nilai-nilai Kristiani, dan membangun budaya doa yang kuat di setiap lapisan masyarakat. Eloknya begitu kita masuk ke gereja, tidak ada lagi pembicaraan pribadi. Yang ada adalah lagu-lagu gereja yang membawa kita lebih terang, yang memanggil Roh Kudus supaya hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sesama masih bincang-bincang, jangan dalam gereja, keluarlah dari dalam gereja. Gereja itu biarlah kita tarik untuk mendapatkan satu kedamaian, memupuk spiritualitas kita. Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Seorang pemimpin gereja tidak boleh hanya memikirkan jabatan atau kekuasaan. Ya harus ada sebagai seorang pelayan yang menyentuh hati Tuhan, yang merangkul setiap jemaat tanpa memandang latar belakang, dan yang akan menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Membawa pembaruan yang relevan dengan zaman. Dunia terus berubah, dan gereja perlu menyesuaikan cara pelayannya agar tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai kekal dari Alkitab. Gereja perlu mendorong literasi Alkitab yang relevan dengan era digital dan membangun pendidikan yang membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Kemarin saya menonton 60 Minutes di program TV di Amerika. Mereka menayangkan bagaimana artificial intelligence itu begitu cepat membuat perubahan-perubahan di dunia. Dan hampir semua nanti dengan ChatGPT akan bisa dijawab. Itu menjadi tantangan buat para pendeta. Bagaimana kalau mereka mengatakan, apa saya pergi gereja lagi kalau saya bisa dapat jawaban dari ChatGPT. Kemarin saya bercerita bagaimana di Jerman gereja kosong karena mereka sudah masuk dalam posisi seperti itu. Jadi saya minta kita jangan mengignore ini tantangan yang dihadapi para pendeta semua dan kita semua. Apakah kita anak cucu kita nanti menjadi orang seperti itu? Istri saya terus terang selalu memberikan kesempatan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami memahami masalah bahwa Tuhan itu yang bekerja di tengah-tengah kita, dan kita harus mendapat mendekatkan diri terus. Saya sudah singgung tadi kepentingan umat adalah tugas utama, dan saudara-saudaraku dalam Kristus, tugas utama gereja adalah melayani umat. Pelayanan ini bukan hanya sekedar aktivitas rutin, tetapi panggilan untuk memberikan dampak nyata dalam kehidupan jemaat. Saya ingin mengingatkan kita semua pada semangat Missionary Spirit Momentum yang 163 tahun lalu datang ke Tanah Batak, membawa kabar baik dengan tujuan orang Batak mengenal kebenaran. Semangat ini harus menjadi terus inspirasi kita dalam melayani jemaat, terutama di era modern ini. Umat mengharapkan pemimpin yang mengutamakan pelayanan spiritual dan memperkuat pelayanan spiritual di kedepan ini. Saya juga berharap kita mendorong pembaruan yang membawa gereja lebih dekat dengan kehidupan umat, menjadi teladan dalam kerendahan hati dan integritas, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah keragaman masyarakat. Pemimpin seperti ini harus bisa lahir dari proses pemilihan yang jujur, transparan, dan terpusat pada Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya agak berbeda dengan melihat betapa ada kecenderungan dari pemilihan pengurus itu seperti pemilihan pilkada. Tolong Bapak Ibu hindari itu. Itu adalah dosa besar menurut saya. Saya tidak berpihak pada siapa, karena di situ ada pertentangan bingung juga. Pak Luhut berpihak kepada siapa? Saya berpihak kepada calon pemimpin yang bertekad, berjanji akan meningkatkan spiritualitas. Siapa dia? Kita berdoa. Saya berdoa. Setiap waktu sekarang saya berdoa. Berdoa terus untuk Tuhan menunjuk orang yang mau menegakkan spiritualitas di hidup. Itu saya himbau kepada kita semua. Gunakan nurani kita masing-masing. Berdoa kita semua pada Bapa yang di sorga, untuk supaya Tuhan turun di tengah-tengah gedung ini, tengah-tengah sepaholan ini, untuk menunjuk siapa yang paling cocok untuk bekerja. Dan itu tanggung jawab dia. Saya ulangi kata-kata dia, itu tanggung jawab dia sebagai pengurus, bahwa dia harus melakukan itu. Bukan karena jabatannya supaya dipanggil buku dan sebagainya. Bukan itu. Tapi yang menjadi penting bahwa Anda sebagai
HKBP harus menjadi terang bagi dunia, menjadi gereja yang melayani umat dengan kasih, menjadi saksi Kristus di tengah bangsa ini. Saya juga berharap kita semua sudah mempertimbangkan nanti bagaimana cara memilih pengurus yang terdatang. Saya sudah katakan di video saya, mungkin kita mempertimbangkan dengan penelitian yang bagus, mencoba dari surat. Tentu ada yang bilang, siapa yang jelek? Jangan pilih 3 orang itu, orang yang jelek. Yang dipilih 3 itu sudah dari bawah dan itu sudah baik. Siapapun yang dipilih, itu adalah orang yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sidang sinode donat yang punya kewenangan apa saja. Saya titip pada Bapak Ibu sekalian, kali ini dan ke depan jangan gunakan agar kita memilih dengan nurani kita dan kita berdoa minta pada Tuhan Roh Kudus turun di tengah-tengah gereja. Itu aja dari saya. Pendidikan sekali lagi dari kami akan kami terus dorong, dan saya kira Yayasan Del, istri saya sendiri itu juga akan sangat mendorong untuk pendidikan karena saya kunci pendidikan ini. Dan saya minta nanti HKBP tadi mengenai pendidikan, mengenai tadi liturgi, mengenai pendidikan pengurus, mengenai tadi lama jabatan kenapa mesti dibatasi jumlah pengurus. Biar aja pengurus batu-batu baru ini. Kalau memang kita lihat Justi berapa puluh tahun itu sejarah. Pengurus Mensa berapa puluh tahun. Yang penting dia mampu dari melaksanakan tugasnya sebagai pengurus menjadi bapak yang lain kita semua, dan dia bisa menjadi tempat kita maju. Dan ini saya kira yang menjadi panggilan atau himbauan dari saya. Yang lain saya pikir kalau kita kompak, kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Itu pengalaman saya selama bertugas sebagai di militer maupun sebagai pejabat pemerintah. Sekali kita menjadi kompak satu, tidak ada yang tidak bisa selesai. HKBP bersedia kita. HKBP dan Bulur ini akan tetap berlimpah besar kalau kita sudah kompak. Jangan cepat musuhan, jangan cepat manfaat. Kita tiap hari tadi pejabat kudus, kita semua mengampuni orang lain. Itulah. Jangan tadi kita mau jadi pengurus kita masih marah-marah orang. Lagi begitu dan seterusnya. Pengurus semua harus bisa lepas. Dan saya berharap dan sekjen, kalau saya dapat saya lempar aja. Sekjen kan tidak mesti jadi pendeta. Sekjen memanage HKBP. Pengurus adalah bapak gereja. Bapak gereja bisa 60 tahun, 70 tahun. Ya kalau perlu 80 tahun. Saya 78 tahun depan masih sehat-sehat aja. Jadi poin saya adalah makin tua dia, makin arif. Dia tak ngawinin anak lagi. Jadi nggak ada pikiran di situ lagi. Dia fokus pada penyembah. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjalan. Saya kira sudah banyak meninggalkan hal-hal yang baik, bisa lebih baik dari yang dan saya pikir selama Robinson dan Purus yang akan datang jangan dibatasi 4 tahun. Yang 4 tahun berkaya dari itu. Jadi biarkan aja kalau 10 tahun asal memang itu dia bagus. Karena setiap pemilihan itu saya selalu ada dan belajar mengajari kita. Terima kasih.